Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam sukacita melalui program Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 27 Juni 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dimuliakanlah Engkau. Terima kasih saat ini kami mempersiapkan diri untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami sama-sama akan terus bersuka cita sebab hidup di dalam anugerah-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita terdapat dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Paulus berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu,
Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar, dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu, apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita adalah Allah menghibur orang yang rendah hati. Puang umpakatana atau umpamadiongan pena. Semua orang pernah mengalami pergumulan kehidupan yang seringkali menimbulkan patah semangat atau duka cita. Hal tersebut kerap kali dialami oleh pemberita Injil. Sekalipun memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi pemberita Injil tetap akan mengalami suka duka dalam pelayanannya. Seperti yang kita lihat bahwa Paulus juga menderita karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Dalam penderitaan itu Tuhan memberikan pertolongan dan penghiburan kepadanya. Lalu bagaimana cara Tuhan menghibur Paulus? Dalam penderitaan yang dialami Paulus karena pemberitaan Injil di Makedonia, Allah mengutus Titus untuk memberikan berita penghiburan. Kabar tentang kehidupan umat percaya di Korintus yang disampaikan Titus menjadi penyemangat dan kekuatan bagi Paulus. Penderitaannya dalam memberitakan Injil tidak sia-sia. Paulus bersyukur karena orang percaya di Korintus memberikan tempat yang patut kepada Titus untuk memelihara kehidupan jemaat. Duka cita dan tantangan pelayanan yang dialami Paulus membuahkan hasil dan mendatangkan sukacita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pembacaan kita ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu punya cara untuk memberikan penghiburan bagi umatnya. Ketika kita mengalami penderitaan, tantangan dan pergumulan hidup karena pelayanan, kadang-kadang memang membuat kita putus asa dan mungkin saja mengalami ketakutan karena mendapat ancaman. Apalagi jika kita berada di tengah-tengah kekuasaan yang tidak memihak kepada kita. Namun saudara-saudara, ingat dan percayalah, Tuhan akan memberikan penghiburan. Penghiburan yang diberikan Tuhan melalui siapa saja dan dengan cara apa saja menurut kehendaknya. Dan semua itu akan membuat kita bersuka cita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih firman-Mu saat ini memberi kami penguatan bersama bahwa dalam memberitakan Injil kebenaran Tuhan, kami tidak akan luput dari banyak hal yang membuat kami menderita. Tetapi di dalam semua itu, Tuhan punya rancangan yang baik. Tuhan akan menghiburkan kami dengan cara-Mu, sehingga semua itu akan membuat kami bersuka cita. Ya Tuhan, teguhkan kami, kuatkan kami, pelihara kami, sertai kami semua untuk terus memberitakan Injil kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, pelihara mereka dalam kehidupan keluarganya, dalam aktivitas, tugas tanggung jawab dan usaha mereka. Terpujilah kekal Engkau Bapa di dalam Kristus. Amin.